Ikannya mantap guys. Nah, untuk kali ini, Mimin akan mengajak kalian semua untuk mengetahui bagaimana proses pembudidayaan ikan nila dan juga pembenihan ikan nila itu sendiri. Untuk proses pembenihan ikan nila sendiri dapat dilakukan di kolam-kolam kecil. Kalian dapat memanfaatkan lahan di belakang rumah untuk dijadikan sebagai kolam kecil pembenihan dan juga pembudidayaan ikan nila. Untuk pembudidayaan ikan nila sendiri dapat dilakukan menggunakan sistem bioflok, RAS atau sistem biasa. Langsung saja intip caranya yuk. Asli cepat kaya 30 juta per bulan dengan budidaya ikan nila seperti ini. Proses pembudidayaan yang mudah. Bagi kalian yang ingin mencoba untuk budidaya ikan nila tidak perlu khawatir, karena caranya bisa terbilang sangat mudah dan tidak susah. Bahkan, para pemula juga dapat membudidayakan ikan air tawar yang satu ini dimanapun dan kapanpun. Namun jika kalian merasakan susah, bisa dipastikan jika hal ini dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan tentang ikan nila itu sendiri. Mungkin jika kalian semua sudah mengetahui seluk-beluk cara membudidayakan ikan nila, maka semua itu akan mempermudah kalian untuk meraih kesuksesan yang sangat besar. Maka dari itu kalian tidak perlu khawatir lagi jika belum memiliki ilmu yang memadai. Yuk belajar bersama dengan Mimin guys, biar menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman budidaya ikan nila, agar kalian juga ketipan rezeki nomplok dari bisnis yang satu ini. Proses pembenihan ikan nila. Untuk proses pembenihan ikan nila sendiri biasanya dilakukan menggunakan inkubator. Pertama-tamanya yaitu dengan cara mengambil telur yang ada dalam mulut ikan nila. Terkadang pada indukan nila terdapat indung atau larva hitam yang belum menetas dan juga sudah menetas. Indungnya dapat dikategorikan sebagai indung yang bagus, yaitu sudah berusia kurang lebih 9 bulan hingga 2 tahun. Dengan bobot kurang lebih 400 hingga 700 kg. Tapi dipastikan terlebih dahulu jika indukan tersebut tidak boleh cacat dan ada luka di bagian tubuhnya. Metode paling tepat ternak ikan nila di lokasi yang sempit. Seperti yang sudah Mimin paparkan sebelumnya, jika ikan nila menjadi salah satu ikan yang banyak dipilih oleh para petani ikan. Karena proses pemeliharaan dan juga perawatannya yang terbilang cukup mudah. Namun, nilai jualnya juga tinggi dibandingkan dengan ikan lainnya. Ikan ini dapat berkembang biak dalam rentan waktu kurang lebih 5 bulan saja. Dalam waktu demikian, kalian sudah mulai bisa memanen ikan nila tersebut. Untuk dapat memulai budidaya ikan nila di area sekitar rumah yang sempit, maka salah satu pilihannya adalah dengan menerapkan kolam terpal. Kenapa kolam terpal? Ya, karena dengan menggunakan terpal, Anda tidak perlu mempersiapkan lahan yang terlalu luas. Selain itu juga tidak perlu menggali tanah terlalu dalam. Kelebihan lainnya dengan memakai terpal, Anda tidak perlu terlalu sering memasok air ke kolam tersebut selama tidak ada indikasi bocor. Jadi secara garis besar, menerapkan kolam terpal akan lebih hemat modal yang harus Anda keluarkan. Pembuatan kolam. Sebelum melangkah dalam tingkatan awal, sebaiknya kalian perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih sistem bioflok itu. Nah guys, yuk kita bahas dulu sejenak ya.
Biovlog berasal dari kata bios, yang artinya kehidupan, dan vlog yang berarti gumpalan. Jadi, biovlog adalah salah satu sistem pemeliharaan ikan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi untuk mengolah limbah budidaya itu sendiri menjadi gumpalan kecil yang bermanfaat sebagai makanan alami untuk ikan yang akan dipelihara. Yang diharapkan masyarakat dengan menerapkan sistem biovlog ini adalah penggunaan pakan lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, dan juga ramah lingkungan. Selain salah satu ikan yang dipilih untuk sistem ini yaitu ikan nila. Ikan nila mempunyai daya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan merupakan ikan pemakan fitoplankton, zooplankton, dan detritus. Kolam yang harus digunakan oleh sistem biovlog di sini adalah kolam yang menggunakan terpal. Kalian yang sering nonton channel kami pastinya sudah tidak heran ya jika membahas tentang kolam terpal. Karena video-video sebelumnya, kita telah banyak membahas pembahasan masalah kolam yang satu ini. Tapi jangan kaget, kali ini kita akan bahas lagi secuil tentang kolam terpal ini. Tidak membutuhkan lahan lebar akan mendapatkan kolam terpal ini. Cukup dengan lahan sempit dan minimnya air, kita bisa juga membuatnya. Siapkan bibit atau benih ikan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit ikan yang akan dibudidaya. Salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang bagus adalah dengan meneliti gerak-gesiknya ikan saat berenang. Jika ikan itu gesit dan responsif, maka ikan tersebut dikategorikan ikan sehat. Tidak hanya itu saja, kalian harus mempersiapkan anggota tubuh ikan harus lengkap. Perawatan. Perawatan kolam dan ikan memang sangat penting. Hal ini harus dilakukan secara disiplin. Fungsi sistem perawatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit. Selain pembersihan kolam dan alat-alat, maka pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berilah pakan yang berkualitas dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai. Sebaiknya, pakan diberikan dalam 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Lakukan evaluasi. Evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya. Langkah ini harus dilakukan setiap hari untuk memantau pertumbuhan ikan nila, kualitas air, dan kualitas biovlog yang digunakan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Tidak hanya itu, kalian juga harus mengevaluasi alat dan kolam ikan. Jangan sampai ada kerusakan karena bisa berpengaruh pada pertumbuhan ikan. Budidaya ikan nila raup 30 juta. Seperti yang diakui oleh Ketua Kelompok Budidaya Ikan Indra Makmur Sukabumi, Samsul Bahari, mengatakan bahwa dalam pemeliharaan selama 3 bulan, produksi ikan nila yang diperoleh sekitar 270 kg dengan ukuran panen 200 kg per ekornya. Bila harga ikan nila 20.000 per ekor, maka bisa meraup keuntungan kotor sekitar 7 juta per siklus kolamnya. Untuk keuntungan bersih dalam per kolam bisa meraup 3 juta per siklus. Jika per bulan, maka bisa mencapai 28 juta rupiah. Biaya investasi. Untuk pembuatan kolam beton ukuran 15 meter kubik, hanya menghabiskan kurang lebih 2 juta dan pompa air 500.000 saja. Sedangkan biaya operasional untuk benih 500 ekor, pakan 20,5 kg, dan antibiotik dan molasenya 3 liter. Serta kebutuhan listriknya sekitar 3,9 juta. Sangat menguntungkan kan sahabat? Bagi kalian pecinta ikan nila, bisa coba budidaya ikan dengan sistem biovlog ini ya. Biaya yang dikeluarkan sangat ringan, sedangkan laba yang dihasilkan cukup lumayan besar. Coba yuk guys!